Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang pada pertemuan ke-6 ini akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau CRM dengan anggota kami yang pertama ada Deni Rahmat Nugraha, NPM 1009021218052, dan saya Farah Hanifal Fadila, NPM 1009021219138. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Deni Rahmat Nugraha, NPM 10090218052. Di sini saya akan menjelaskan tentang Customer Relationship Management atau yang bisa disingkat menjadi CRM. Menurut Francis Butler, CRM adalah strategi inti dalam bisnis yang mengintegrasikan proses-proses dan fungsi-fungsi internal dengan semua jaringan eksternal untuk menciptakan serta mewujudkan nilai bagi para konsumen sasaran secara profitable. CRM dalam bahasa Indonesia bisa diartikan menjadi manajemen hubungan pelanggan. CRM merupakan strategi pemasaran yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. CRM ini adalah sebuah usaha perusahaan untuk berkonsentrasi menjaga pelanggan dengan mengumpulkan segala bentuk interaksi pelanggan, baik itu lewat telepon, email, masukan di situs, atau hasil pembicaraan dengan staf sales dan marketing. Fungsi Customer Relationship Management. 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang penting bagi pelanggan. 2. Menangani keluhan atau komplain pelanggan. Ketiga, mengusung falsafah customer oriented atau yang bisa disebut pendekatan yang menempatkan pelanggan di awal, tengah, dan akhir transaksi penjualan. Keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang pelanggan. Kelima, membuat informasi holistik tentang informasi layanan dan penjualan dari pelanggan. Keenam, mencatat dan mengikuti semua aspek dalam penjualan. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai tipe-tipe dari Customer Relationship Management atau CRM. Nah, untuk CRM ini sendiri tipenya ada 4, yaitu ada analytical, ada kolaboratif, ada operasional, dan juga ada strategik. Nah, apa yang membedakan keempat tipe tersebut? Baik, saya akan menjelaskan untuk yang pertama, analytical. Untuk analytical CRM, itu adalah menangkap, menyimpan, memproses, atau menyebarkan, menggunakan, dan nantinya adalah melaporkan data yang berhubungan dengan konsumen untuk meningkatkan nilai konsumen itu sendiri dan juga perusahaan. Nah, maksudnya gimana? Baik, saya akan memberikan contoh untuk teman-teman di sini. Apakah mengetahui situs Amazon? Jadi Amazon itu adalah e-commerce dari luar negeri. Amazon ini tuh memiliki teknologi untuk memperoleh data mengenai preferensi pelanggan. Jadi catatan apa yang telah pelanggannya beli, jangka waktu yang telah pelanggannya habiskan ketika melihat produk, dan informasi lainnya. Nah, informasi-informasi tersebut itu dibuat strategi pemasaran oleh Amazon ini untuk pelanggannya. Jadi contohnya seperti memberikan promosi produk serupa dengan apa yang telah dibeli oleh pelanggannya, dan juga menampilkan misalnya adalah daftar produk yang sesuai dengan preferensi atau kesukaan dari si pelanggan tersebut gitu. Nah, untuk yang kedua ada kolaboratif CRM. Kolaboratif CRM ini mencakup aspek-aspek dari berbagai departemen atau bagian-bagian. Misalnya ada bagian penjualan, terus ada bagian technical support atau dukungan teknis, kemudian ada bagian pemasaran. Nah, berbagai departemen ini kemudian saling bertukar dan berbagi informasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, seperti itu. Kemudian untuk operasional CRM yang ketiga. Operasional CRM ini mendukung proses bisnis dari front office atau dari bagian depan. Contohnya itu bagian pemasaran dan juga staf pelayanan. Nah, untuk interaksi dengan pelanggan kan secara umum itu disimpan dalam catatan kontak pelanggan, dan staf itu dapat mengambil informasi mengenai pelanggan jika nanti diperlukan. Ada beberapa data yang diproses pada operasional CRM. Yang pertama adalah mengelola iklan, dan yang kedua adalah otomasi pemasaran perusahaan, yang ketiga adalah otomasi
tugas pemasaran, dan yang keempat adalah sistem manajemen pemasaran. Lalu kemudian yang terakhir adalah strategic CRM. Jadi strategic CRM ini berfokus kepada pengembangan budaya bisnis customer centric, ya kan. Jadi tujuannya itu adalah untuk memenangkan dan mempertahankan konsumen. Jadi budaya bisnis customer centric ini dapat dicapai dengan menciptakan dan memberikan nilai yang lebih baik gitu dibandingkan dengan kompetitor atau dengan pesaing kita. Jadi lebih unggul daripada kompetitor kita. Nah, contoh strategic CRM ini dalam budaya seperti customer centric gitu ya. Umumnya sumber daya yang ada itu ditempatkan di posisi yang saling meningkatkan nilai konsumen. Jadi seperti menerapkan sistem reward ya untuk mendorong perilaku pegawai yang akan meningkatkan kepuasan pelanggannya nanti. Selain itu juga informasi mengenai konsumen juga nanti dikumpulkan terus dibagikan dan diterapkan dalam bisnis gitu. Selanjutnya kami akan menerangkan mengenai teknologi pendukung CRM atau Customer Relationship Management. Yang pertama ada Customer Database. Seperti yang kita tahu bahwa sebuah sistem itu tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya database kan. Nah, begitu pula dengan CRM. Jadi, yang menjadi tulang punggung dari sistem ini dan tidak bukan adalah database dari customernya. Nah, informasi yang diperoleh dari konsumen baik berupa interaksi dengan perusahaan dan prospek kedepannya misalnya gitu ya, itu akan sangat berharga. Jadi informasi yang diperoleh dari order customer, terus informasi tentang support yang diberikan, request customer, komplain, interview, dan juga survei yang sudah diberikan itu bagi CRM itu adalah input atau sesuatu yang berharga bagi perusahaan kayak gitu. Yang kedua adalah customer intelligence. Customer intelligence itu upaya untuk mengkotak-kotakan customer sesuai dengan needs atau kebutuhannya masing-masing. Nah, tentu saja hal ini bisa dilakukan dengan bantuan software atau bisa juga dengan manual gitu ya. Tujuannya apa sih dikotak-kotakan? Oke, setelah dikotak-kotakan nanti perusahaan itu akan lebih mudah untuk memasukkan customer itu ke dalam permainan strategi bisnisnya. Jadi contohnya ada misalnya dibagi nih pembagian antara customer potensial, customer biasa, dan customer tak potensial. Ini tuh akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah customer tuh cukup puas nggak sih dengan pelayanan kita gitu. Nah, yang ketiga adalah customer capacity and competency development. Jadi tujuan utama dari teknologi pendukung ini adalah continuous improvement yang memungkinkan perusahaan itu berada sedikit lebih dekat dengan apa yang diinginkan atau dimaui sama customernya. Ya. Sistem yang kompleks itu kan dibutuhkan dalam hal customer capacity dan competency development ini ya. Cuman bukan itu aja, tapi prakteknya juga gitu untuk mencapai level kepuasan pelanggan yang diinginkan. Biasanya kombinasi sempurna dari manusia dan juga teknologi itu akan menghasilkan core kompetensi atau yang memungkinkan perusahaan itu terus berada di depan di dalam kompetisi CRM ini. Jadi kesuksesan dalam memilih tools, alat-alat ya, teknologi, terus praktek langsung itu tuh kemudian akan ditiru oleh perusahaan yang lain ketika kombinasi itu misalnya terbukti sukses gitu. Nah, hal ini tuh yang menyebabkan perusahaan kita menjadi market leader atau panutan di dalam CRM ini. Manfaat Customer Relationship Management. 1. Jumlah konsumen yang akan bertambah. Kedua, mengetahui kebutuhan konsumen pada masa yang akan datang. Ketiga, mengetahui ketidaknormalan pada setiap aktivitas transaksi. Keempat, mengetahui perbaikan yang harus dilakukan pada servis yang diberikan kepada konsumen. Kelima, mampu menganalisa pola data transaksi. Keenam, mengurangi risiko operasional. Mengapa penting mengimplementasikan CRM? Perusahaan terdorong untuk mengadopsi CRM karena motif-motif defensif dan ofensif. Motivasi-motivasi ofensif terkait dengan cara menekan biaya serta meningkatkan pendapatan atau revenue melalui peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Motivasi defensif timbul ketika para kompetitor terkemuka berhasil mengadopsi CRM yang membuat pihak perusahaan khawatir kehilangan konsumen dan pendapatan. Bagaimana cara membuat agar Customer Relationship Management atau CRM ini berhasil?
Ini lebih ke tips atau kiat kali ya. Ada 4 di sini. Yang pertama, ada sasaran yang ingin dicapai itu harus bersifat jangka panjang. Di mana-mana setiap perusahaan dia mempunyai target, mempunyai goals untuk kedepannya seperti apa. Jangan hanya menetapkan 1 atau 2 tahun ke depan targetnya ingin seperti apa, tapi harus melihat jangka waktu mungkin 10 tahun atau 20 tahun mendatang. Jadi dipersiapkan dari sekarang perencanaan yang baik seperti apa agar nanti ke depannya itu sasaran yang dicapai atau target yang dicapai itu akan tercapai dengan baik oleh perencanaan yang baik juga gitu. Yang kedua adalah sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan perusahaan. Jadi kalau misalnya sudah menetapkan tujuan, sudah menetapkan goals, target yang akan dicapai, jangan keluar atau jangan melenceng dari target atau sasaran tersebut. Jadi sesuai aja dengan sasaran itu. Yang ketiga adalah penerapan CRM ini dapat mengurangi biaya perusahaan. Emang iya bisa mengurangi? Iya. Penerapan CRM ini dapat memungkinkan setiap kegiatan penjualan atau mungkin pelayanan ya, itu menjadi lebih murah karena pemasarannya itu dia lebih fokus kepada pelanggan yang tepat serta waktu yang tepat gitu. Nah, terakhir yang keempat, hasil yang dicapai dapat menjadi sasaran kunci bagi bisnis perusahaan. Nah, misalnya nih hasil dari sasaran kita atau target kita gitu ya, misalnya berhasil atau mungkin dalam jangka waktu yang panjang nanti itu ternyata membuahkan hasil. Nah, itu tuh bisa menjadi kunci untuk bisnis mungkin bagi perusahaan lainnya atau mungkin bagi perusahaan kita gitu. Untuk kemudian dikembangkan lagi sasaran tersebut, rencananya dikembangkan lagi seperti itu. Selanjutnya kami akan menerangkan mengenai implementasi Customer Relationship Management atau CRM. Nah, setidaknya dalam penerapannya CRM itu harus memiliki beberapa elemen. Di sini kami akan membahas ada 5 elemen. Untuk yang pertama dulu, saya akan menjelaskan mengenai pemasaran itu dapat dilakukan secara otomatisasi tanpa perlu bertransaksi langsung antara customer dan juga produsen. Nah, bisa dibilang ini tuh transaksi atau cara pembayaran secara digital. Jadi tidak perlu lagi untuk membawa uang cash. Kan zaman sekarang perkembangan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk pemasaran. Jadi nanti bisa dengan melakukan scan barcode. Jadi transaksi atau pembayaran tuh bisa langsung secara online, misal dengan OVO, GoPay atau Dana seperti itu. Yang kedua ada pusat pelayanan atau call center. Nah, kenapa harus ada call center? Fungsinya tuh adalah mengetahui kebiasaan-kebiasaan konsumen dan nanti kita bisa menerima juga keluhan nih dari para pelanggan kita, sehingga nanti data tersebut itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan dan juga kualitas produk, serta bisa juga mengumpulkan customer history atau riwayat konsumen gitu, riwayat customer kita. Yang ketiga adalah gudang data atau data warehousing. Jadi gudang data itu adalah informasi tentang pelanggan tuh harus dilakukan dalam satu sistem. Jadi hasil analisisnya tuh nanti harus mampu menampilkan petunjuk-petunjuk tertentu ya tentang pelanggan kita nih, sehingga staf penjualan dan marketing tuh bisa melakukan kampanye untuk fokus terhadap misalnya grup pelanggan tertentu yang nantinya gudang data ini juga bisa untuk menaikkan volume penjualan. Seperti itu. Yang keempat adalah pencarian data dan analisis proses secara online. Nah, nanti nih data yang telah terkumpul itu akan dipisah-pisahkan menurut kualifikasinya dan selanjutnya mungkin disimpan dalam bentuk sistem. Kalau sekarang kan sistemnya sudah bisa diakses secara online ya, apa-apa sudah bergerak di bidang online. Nah, nanti sehingga sewaktu-waktu gitu ya, bila data tersebut diperlukan itu dapat diakses secara langsung gitu. Terakhir adalah yang kelima, pengambilan keputusan dan alat pelaporan. Nah, jika kita sudah melakukan hal-hal di 4 yang tadi sudah saya jelaskan gitu ya, diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih bijak lagi nanti karena perusahaan sudah memiliki data yang cukup untuk menentukan langkah yang harus dilaksanakan oleh perusahaan nanti ke depannya tuh selanjutnya gimana gitu. Misalnya nih, penjualan dengan sistem cross-selling. Nanti dilihat nih apakah hasil penjualan itu sesuai nggak dengan keinginan konsumen dan apakah bisa gitu ya menaikkan keuntungan perusahaan, seperti itu. Baik, mungkin itu materi mengenai Customer Relationship Management yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.